Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Sabrina Ahmad dari kelas 10 IPA 1. Hari ini saya akan menjelaskan kunci jawaban dari esai kimia ujian semester 2 tahun ini. Kita mulai dari nomor 1. Diketahui ada daya hantaran listrik larutan dengan alat uji elektrolit. Nah, pertanyaannya itu ada dua, yaitu yang A dan B. Sebelum kita menjawab, kita harus mengetahui pada dasarnya elektrolit itu dibagi 3, ada kuat, lemah, dan non. Yang kuat itu ciri-cirinya adalah lampu menyala, lalu ada gelembungnya, serta kalau yang lemah itu lampu redup atau tidak menyala, tetapi dia ada gelembungnya. Sedangkan kalau non itu lampunya mati dan tidak ada gelembungnya. Sehingga kita dapat menjawab pertanyaan untuk nomor 1. Yang A ada, manakah yang merupakan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit? Dikarenakan elektrolit kuat itu lampu menyala dan ada gelembungnya, sehingga kita bisa menjawab larutan A dan larutan B. Lalu di nomor B-nya, jika larutan yang diuji adalah larutan garam dapur, larutan natrium hidroksida dan glukosa, dan larutan cuka, tunjukkan apakah A, B, C, D-nya. Oke. Yang dapat kita ketahui itu garam dapur termasuk ke elektrolit kuat, sehingga dia termasuk ke dalam larutan A dan B. Lalu kalau di natrium hidroksida atau NaOH itu termasuk elektrolit kuat juga, sehingga bisa disebut larutan A dan B. Lalu yang ketiga ada glukosa. Glukosa ini termasuk ke non ya, sehingga dia termasuk ke larutan C. Selanjutnya ada asam cuka. Dia termasuk ke lemah, berarti dia adalah larutan D. Oke, nomor 1 sudah selesai. Oke, selanjutnya kita langsung ngebahas nomor 2. Tentukan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi dari masing-masing reaksi redoks tersebut. Kita akan menjawab yang nomor A-nya dulu. Diketahui reaksi redoksnya ada Cr2O72- tambah 6Fe2+ tambah 14H+ menjadi 2Cr3+ tambah 6Fe3+ tambah 7H2O. Oke, kita awal-awal harus mencari biloksnya dulu. Karena Cr2 ini, jadi 2-nya di depan, 2Cr ditambah 7 biloks O sama dengan -2, karena di atas ini ada -2. Lalu di sini 6Fe tambah 2+. Fe itu termasuk ke satu senyawa ya, atau satu atom. Jadi kita bisa bilang Fe itu adalah langsung di 2+ aja, 2. Sedangkan yang 14H+ kita bisa langsung ke H sama dengan 1. Kita hitungin yang di bagian kiri saya dulu ya. 2Cr tambah 7O. Karena Cr biloks yang nggak diketahui, jadi kita carinya Cr dulu. Tambah 7 biloks O itu sesuai dengan aturan nilainya adalah -2 sama dengan -2 ya. Ya -2. Lalu sehingga kalau misalnya mau cara cepat langsung hitung,
CR sama dengan ini 7 kali minus 2 adalah minus 14. Dipindah ruas jadinya 14 kurang 2 jadinya 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Lalu F kan kita udah ketemu dan H-nya juga ketemu, sehingga kita langsung ke sini aja di bagian kanannya, ruas kanannya, sehingga kita bisa pakai nilai di sini aja sama dengan 3 karena dia CRS tuh sendiri. Nah, FE-nya juga, jadi F-nya tetap 3. Selanjutnya di sini ada nilai 7H2O. Dikarenakan H sama O-nya itu udah ketahuan hasilnya, jadi ini bisa 14 kan, 14H tambah bilox O kan. Berarti ini 14 tambah minus 2. Bisa langsung ke 2 kurang 14 minus 12. Tapi ini saya kurang paham ini untuk dinilai apa. Tapi yang pastinya kita lanjut ke oksidator sama reduktornya dulu. Yang seperti kita ketahui, oksidasi itu merupakan kenaikan alias naik nilainya. Sedangkan kalau reduksi itu turun. Namun kalau disebutnya oksidator itu yang mengalami mengalami turun nilainya, sedangkan kalau misalnya reduksi dia yang mengalami naiknya. Di sini ada CR sesama CR ketiga, terus ada FE ke sini. Oke, jadi kita hanya pakai 2 aja, 2 garis. PR2 O72 min, dia berarti mengalami oksidator. Sedangkan reduktornya itu adalah, reduktor itu yang naik, sehingga yang mengalami naik itu adalah FE sama FE kan. Karena untuk mencari oksidator sama reduktor, kita cari itu dari sebelah kirinya, kiri saya yang sini. Jadi reduktor itu adalah 6 Fe plus 2. Oke, selanjutnya kita masuki nomor 2B dengan soal Cu2 plus tambah Zn menjadi Cu tambah Zn2 plus. Ini soalnya mudah banget karena dia cuma ada satu unsur, senyawa atau unsur. Kita mulai dari Cu2 plus. Cu itu bisa langsung jadiin jadi ini satu Cu sama dengan, karena ini nilai yang atas ini pasti dia beda beda arah ya guys, beda tempat, jadi langsung dapat. Sedangkan Zn itu karena dia sendiri nilai dia 0. Lalu di Cu ini juga karena dia sendiri nilainya 0, sedangkan di Zn ini karena dia ada nilai 2 plus, sehingga Zn sama dengan 2. Nah, ini kita mudah, tinggal tarik garis. Oke. Cu2 plus ke Cu itu mengalami turun atau bisa disebut reduksi. Sedangkan kalau Zn ke Zn2 plus itu mengalami kenaikan atau disebut oksidasi. Sehingga kita ketahui oksidatornya itu adalah Cu2 plus, sedangkan reduktor adalah Zn. Oke, kita lanjut ke nomor 2C dengan soal 3Mn2 plus tambah 2MnO4 minus tambah 2H2O menjadi 5NO2 tambah 4H plus. Oke, kita mulai dari paling sebelah kiri. Ada nilai Mn, dia hanya sendiri. Jadi kita bisa langsung aja pakai nilai yang di atasnya karena dia sendiri. Jadi Mn-nya di sini adalah 2.
Lalu di sini Mn dan O, oksigen. Kita langsung masuk ke 2MnO4 minus, sehingga kita dapat Mn ditambah 4 bilox O sama dengan minus. Sehingga kita langsung dapat bilox O itu nilainya adalah minus 2, sehingga 4 kali minus 2 yaitu adalah minus 8. Kalau dipindah ruasin jadinya 7 plus 7 ya, karena minus 8 dipindah ruas jadi plus, terus dikurang sama minus 1. Selanjutnya ada 2H2O dengan nilai H-nya itu adalah 1, O-nya itu adalah minus 2. Lanjut ke sebelah kanannya. Di sini ada Mn dikurang 2 kali minus 2 itu adalah minus 4 kan. Jadi dikurang 4, minus 4 sama dengan 0, sehingga Mn adalah 4. Selanjutnya di sini ada 4H plus. Bisa langsung dapat H-nya sama 1. Nah, kita cari oksidasi sama reduksinya. Oh, kita nemu ada nilai Mn sama nilai Mn. Mn2 sama nilai Mn4. Namun, di sini juga ada Mn lagi nih, kita ketemu. Kita tarik aja deh ke sini. Nah, kalau dari 3Mn2 plus ke 5MnO2 itu berarti mengalami penaikan ya. Kenaikan, kalau naik itu berarti dia ke oksi. Kalau dari 2MnO4 itu kan hasilnya Mn adalah 7, ke Mn4 itu mengalami turunan alias reduksi, sehingga oksidator dari semua ini tuh yaitu MnO4 minus, mana nih? Ini dia 2MnO4 minus, saya lupa 2-nya. Karena dia mengalami reduksi sehingga bisa disebut oksidator. Sedangkan untuk reduktornya yaitu Mn2 plus reduktor ya, 3Mn2 plus. Oke, lanjut nomor ke 4B. Seperti yang diketahui, tuliskan rumus kimia dari senyawa-senyawa berikut. Di nomor 4B itu yang pertama ada natrium karbonat padat. Rumus kimianya itu ada di Na Na2CO3. Karena dia termasuk ke padat, berarti kita sebutnya S. S atau P saya lupa, Bu, maaf ya. Lalu larutan asam sulfat atau yang kita ketahui itu adalah H2SO4. Karena dia larutan, kita pakainya aqua. Menjadi larutan natrium sulfat itu Na2S4SO4. Karena larutan kita tambahin aqu juga, ditambah gas karbon dioksida itu adalah CO2. Jangan lupa karena dia gas kita tulis G, ada G-nya. Terus ditambah sama air itu H2O. Karena air itu bentuknya kayak liquid, jadi kita tulisnya L, liquid. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di soalnya
Pupuk ZA adalah pupuk yang digunakan untuk membantu meningkatkan pembentukan butir hijau sehingga membuat daun menjadi lebih hijau. Nah, pupuk ZA yang memiliki rumus kimianya itu NH42SO4 digunakan untuk memperbaiki warna dan juga aroma tanaman karena sulfur yang mengandung minyak. Nomor 5 dibagi menjadi 2 ya. Yang A yaitu hitunglah jumlah mol jika diketahui pupuk ZA tersebut memiliki massa 6,6 gram dengan AR N sama dengan 14, H sama dengan 1, S sama dengan 32, O sama dengan 16. Kita harus cari massa atomnya dulu. MR-nya dulu. Karena yang diketahuinya hanya AR. Di rumus kimia NH42SO4 itu menghasilkan 2N tambah 8H tambah S tambah 4O. Ini 4O ya guys. Sehingga kita untuk mencari MR-nya lebih gampang. 2N. N itu tadi diketahuinya AR-nya adalah 14. Lalu H-nya diketahui adalah 1. Sedangkan S itu diketahuinya adalah 32 ditambah 4, O-nya itu adalah 16. Tinggal dikali-kali lalu ditambah 14 kali 2 itu adalah 28 tambah 8 tambah 32 tambah 16 kali 4 itu 64. Ya 64. Lalu ditambah-tambah hasilnya menjadi 132. Ini kita udah ketemu nilai MR-nya. Sehingga lanjut deh kita ke nomor yang A. Mol. Yang ditanya itu adalah mol ZA jika masanya itu 6,6 gram. Kita udah dapat MR, kita juga udah dapat massa. Kita langsung masukin rumusnya. Rumus mol itu berbagai macam. Salah satunya adalah massa per MR. Ini kalau diketahui massanya bisa pakai per MR atau AR. Menjadi 6,6 per 132. Hasilnya kayak 1/20 dengan 0,05 atau 0,05 ya mol. Nah, ini adalah hasil nomor 5A. Kita hapus dulu ya yang di sini deh. Karena papan tulisnya tidak cukup, guys. Kita lanjut ke nomor yang B. Dari hasil mol yang sudah didapatkan dari soal A, hitunglah nilai konsentrasi pupuk ZA yang dilarutkan pada 600 ml air. Tadi kita dapat molnya itu adalah 0,05, sedangkan untuk masanya tadi itu 6,6. Nah, di sini diketahuinya itu adalah volume airnya 600 ml. Kita ubah ke menjadi liter, 0,0 liter, 0,6 liter. Untuk mencari nilai konsentrasi itu kita bisa pakai rumus ini, M star mol volume. Tadi molnya yaitu 0,05, volumenya adalah 0,6. Kita bisa diperin aja ya, biar nggak susah untuk mengali desimalnya atau membagi desimalnya.
500 per 600. Oke, lanjut ke sini, berarti ada kita coret ya kan, 1/12 M. Sebenarnya bisa sih sampai sini aja, kalau misalnya mau dikecilin juga bisa lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.